Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Anak-anak sekalian, eh, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tata cara baca Al-Qur'an yang baik dan benar, dan pada kesempatan pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca bacaan mat atau bacaan panjang di dalam Al-Quran. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu tajwid, dalam kita membaca Al-Quran, maka di bacaan Al-Quran itu kita tidak akan pernah bisa lepas dengan bacaan mat atau panjang. Karena di dalam bacaan Al-Quran ada bacaan-bacaan yang harus dibaca panjang, dan ada sebagian juga yang cukup dibaca dengan pendek. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana huruf-huruf apa saja yang akan dibaca panjang ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini wajib diketahui. Mat adalah, dari pengertian mat adalah memanjangkan harakat bacaan pada huruf mat dengan sebab-sebab tertentu. Ada bacaan-bacaan yang harus kita baca lebih panjang daripada sebelumnya. Dan mat di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat asli, atau sebagian menyebut dengan mat tabi'i, mat asli. Yang kedua ada mat far'i. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang bacaan dari mat asli, atau disebut pula dengan mat tabi'i. Mat asli itu adalah bacaan mat atau bacaan panjang yang berdiri sendiri karena sebab huruf mat itu, ya, karena huruf mat tersebut. Jadi bacaan mat asli itu dibaca karena hurufnya, bukan karena sebab yang lain. Panjang bacaannya adalah dua harakat. Panjang bacaannya adalah dua harakat atau dua ketukan. Jadi tidak terlalu panjang. Adapun huruf mat itu, ini perlu diingat anak-anak sekalian, huruf mat itu adalah huruf alif yang sebelumnya terdapat baris fathah. Maka ketika ada alif yang sebelumnya terdapat baris fathah, maka dia harus dibaca panjang dengan panjang dua harakat atau dua ketukan. Kemudian yang kedua adalah huruf waw yang sukun atau waw mati, ya. Waw mati yang sebelumnya berbaris dhammah. Huruf yang sebelumnya berbaris dhammah. Dan kemudian yang ketiga adalah ya sukun atau ya mati yang huruf sebelumnya itu berbaris kasrah. Kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya, alif yang sebelumnya, huruf sebelumnya berbaris fathah. Contohnya mimma, mimma. Ma di sini. Di sini ada alif, ya. Alif yang huruf sebelumnya adalah huruf mim, di sini barisnya fathah. Maka mimma adalah mat tabi'i atau mat asli yang harus dibaca panjang dengan panjang dua harakat. Kemudian khasyi'ah, khasyi'ah. Kho di sini juga terdapat huruf alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka khasyi'ah adalah mat, adalah bacaan yang harus dibaca panjang dengan panjang dua harakat atau dua ketukan. Begitu juga dengan contoh waw sukun. Perhatikan waw sukun yang sebelumnya terdapat baris dhammah. Yu'minuna, yu'minuna. Nu. Di sini ada waw yang mati atau waw sukun yang sebelumnya terdapat huruf nun dengan baris dhammah. Maka nu di sini harus dibaca panjang dengan panjang dua harakat yang disebut pula dengan mat asli atau mat tabi'i. Begitu juga dengan qulubihim. Wawnya di sini waw sukun dengan huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka wajib dibaca panjang dengan panjang dua harakat. Kemudian yang terakhir adalah ya sukun.
atau ya mati yang huruf sebelumnya itu berbaris kasrah. Perhatikan pada lafaz allazina. Di sini ada ya sukun yang sebelumnya adalah huruf zal dengan baris kasrah. Maka ketika kalian menemui di dalam Al-Qur'an terdapat ya yang sukun atau waw yang sukun yang sebelumnya adalah huruf dhammah harakat dhammah, kemudian atau ada alif yang sebelumnya harakat fathah, maka kalian wajib membaca panjang dengan panjang 2 harakat. Selanjutnya mari kita coba contoh, lihat ke dalam ayat Al-Qur'an yang pada kesempatan ini kita baca dari surah Al-Baqarah ayat ketiga. Di awal-awal Al-Qur'an itu terdapat ayat ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, perhatikan di sini. Di huruf yang pertama, di bacaan yang pertama ada alladzina. Di sini ada ya sukun dengan baris sebelumnya adalah kasrah. Maka ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yu'minuna. Ini juga ada waw sukun yang huruf sebelumnya berbaris dhammah. Maka ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian di sini ada yuqimuna. Yuqimuna. Di sini ada ya mati, baris sebelumnya adalah kasrah. Maka ini adalah mad tabi'i. Begitupun dengan muna. Di sini ada waw mati yang baris sebelumnya adalah dhammah. Maka ini adalah di mad tabi'i, mu mad tabi'i. Ya, begitu juga dengan ini. Wa mimma yang tadi kita contohkan sama. Di sini ada alif yang baris sebelumnya adalah fathah atau berharakat fathah. Maka ini adalah mad tabi'i. Maka setiap kalian membaca Al-Qur'an, perhatikan baik-baik jika terdapat tanda-tanda yang huruf atau harakat yang harus dibaca panjang. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan bisa dipraktekkan dalam setiap kali membaca Al-Quran. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.